Saat Rimuru menunggu jemputan, tiba-tiba muncul seseorang dari atas langit, dan itu adalah Rain dengan tubuh penuh luka. Melihat Rain dalam keadaan seperti itu, Rimuru memiliki firasat buruk tentang apa yang akan terjadi jauh di masa lalu, sebelum penciptaan bumi dan langit. Tepatnya waktu Veldanava menciptakan 7 primordial angel dari roh cahaya. Di satu sisi, di situ juga tercipta 7 primordial dengan roh kegelapan. Pada saat itu, ada seseorang yang memiliki kekuatan yang sangat nggak ngotak, dan dia disebut perwujudan dari kegelapan. Mereka tinggal di dunia bawah. Dia merupakan raja yang arogan, yang memimpin para iblis. Bahkan dia juga menganggap jika primordial lain ada di bawahnya. Pada waktu itu, ada 2 iblis primordial yang menentang dirinya. Namun pada akhirnya, mereka berdua berhasil dikalahkan. Pada saat itu, dia tahu satu hal. Iblis primordial tidak bisa lenyap selamanya dari permukaan dunia. Namun saat iblis primordial inti jantungnya dihancurkan, maka mereka akan otomatis bangkit kembali menjadi bawaan dari si pemenang. Dan 2 iblis primordial yang menyerang raja arogan yang memimpin para iblis kini menjadi bawahannya. Namun suatu ketika, raja arogan itu dipanggil ke dunia. Waktu dia dipanggil ke dunia Isekai Kintil, kekuatannya hanya setara jenderal iblis ketika ada di dunia Isekai Kintil. Di situ dia sempat bingung dengan perubahan dunia barunya, dan baginya ini sangat merepotkan karena bergerak tanpa bentuk fisik. Saat kemunculannya, ada seorang penyihir yang memanggilnya. Penyihir itu tidak tahu jika dia sedang berbicara dengan siapa saat ini. Dengan nada yang sangat tidak enak didengar kuping, penyihir itu semena-mena menyuruh iblis yang baru dipanggilnya. Penyihir itu mengatakan, "Kau telah menjadi pelayanku, cepat turuti perintahku." Penyihir itu memerintahkan iblis yang baru dia panggil untuk menghabisi musuhnya. Iblis itu tidak bisa menolak karena dia terkekang oleh sihir penyihir yang memanggilnya. Waktu iblis itu dipanggil, di negara itu sedang ada perang, dan dari ceritanya, perang itu udah selama 100 tahun berlangsung. Iblis itu pun tanpa pikir panjang menuruti permintaan penyihir tersebut. Iblis itu menggunakan satu mantra, yaitu sihir terlarang, sekaligus sihir tingkat nuklir yang bernama Blessing of the Dead, yang diajarkan oleh penyihir pemanggilnya tadi. Dengan satu serangan dari iblis tersebut, satu kota dengan kepadatan penduduk sebesar 1 juta jiwa langsung lenyap. Setelah itu, iblis tersebut merasakan kantuk yang luar biasa. Rasa kantuk itu disebabkan karena dia telah bangkit menjadi True Demon Lord pertama di dunia. Setelah mendapatkan kekuatan yang amat besar, iblis itu kembali ke negara yang telah memanggilnya. Nama negara itu adalah Kota Kekaisaran Sihir Super. Di sana, iblis itu membantai para manusia yang terlihat di matanya. Dari pembantaian itu, banyak orang yang berteriak, "Gia!" Suara teriakan putus asa itu membuat iblis itu pun berpikir jika namanya adalah Gi. Pada hari itu, tepatnya puluhan ribu tahun yang lalu, negara terbesar dalam sejarah umat manusia dilenyapkan dalam sekejap. Waktu itu, Gi memanggil iblis primordial yang telah kalah darinya, yang kini menjadi bawahnya, yaitu iblis primordial biru dan hijau. Kedua iblis primordial itu berlutut di depan Gi. Gi pun menyuruh mereka menghancurkan negara Kekaisaran Sihir Super tersebut. Bahkan penyihir yang memanggil Gi dalam kasus ini, dia juga mati. Berapapun banyak jiwa yang terkumpul, tetap saja tidak dapat membuat iblis primordial biru dan hijau berevolusi. Sebagai bentuk apresiasi kepada bawahnya, Gi memberikan mereka berdua tubuh dari mayat-mayat. Meskipun mereka mempunyai tubuh, kekuatan mereka terlalu rapuh. Di saat itu, Gi memberikan mereka nama. Untuk primordial hijau, diberi nama Mizari, dipilih dari tangisan kesedihan. Sementara untuk primordial biru diberi nama Ren, karena hujan di hari itu. Setelah diberi nama, kedua iblis primordial itu kekuatannya setara Demon Lord. Setelah itu, Ren dan Mizari memanggil iblis-iblis keroco bawahnya. Seiring berjalannya waktu, mereka bertiga mengerti sisi menarik dari manusia. Meskipun manusia rapuh, ada banyak keterampilan yang membuat cara pandang mereka berubah, seperti memasak, bermain musik, dan lain-lain, yang amat berguna untuk menghibur tuannya, yaitu Gi. Di perjalanan, mereka bertemu pencipta dunia, yaitu Veldanava. Di situ, Gi mengatakan, "Jika kau dewa, tunjukkan kekuatanmu." Dengan lantang, tanpa rasa takut, Gi menantang Veldanava. Namun dalam seketika, Gi langsung kalah dalam pertarungan melawan Veldanava. Harga diri Gi yang tinggi di saat itu seketika hancur. Di situ, Gi mengatakan, "Bunuh aku, makhluk agung. Aku bangga telah kalah darimu." Namun di situ Veldanava nggak marah, tapi dia malah tertawa kegirangan. Veldanava bahagia karena dunia yang dia ciptakan kini menjadi lebih berwarna dengan berbagai macam ras, dan yang lebih mengejutkan lagi, ada orang yang bisa bertahan dan bertarung melawannya. Di situ, dengan nada sedih, Veldanava mengatakan jika dunia yang dia ciptakan suatu saat akan hancur karena perbuatan dan ambisi manusia sendiri yang terlalu serakah terhadap dunia ini. Namun Gi heran, kan Veldanava dewa, harusnya bisa nyegah lah.
Namun Veldanava mengatakan jika dirinya telah melepas kemahatauan miliknya karena bagi Veldanava, hidup serba tahu itu sangat membosankan. Di situ, Guy nyeletuk dan berkata, "Aku tidak membenci dunia ini. Biarkan aku membantumu." Veldanava pun menganggukkan kepalanya dan menjadikan Guy sebagai moderator yang bertugas mengawasi dunia. Veldanava di situ mengatakan, "Pergilah jelajahi dunia seperti sebelumnya. Bangunlah benteng untuk menjadi raja dan beritahu manusia jika masih ada ancaman yang nyata di dunia ini." Guy membalas ucapan Veldanava, "Oke, kalau begitu, aku akan memainkan peran menjadi Demon Lord agar manusia tidak punya waktu lagi untuk bertarung." Guy pun mengambil peran untuk menjadi Demon Lord bagi umat manusia sebagai ancaman yang nyata yang dapat mengontrol dunia. Veldanava tersenyum dan mengatakan, "Ayo kita lakukan yang terbaik bersama temanku." Guy juga menjawab, "Biarkan aku bersenang-senang." Sejak hari itu, Guy dan Veldanava pun menjadi teman. Seperti yang dia janjikan, Guy mulai memainkan peran menjadi Demon Lord, dan orang-orang di dunia Isekai Kintil juga mulai ketakutan dengan adanya teror dari Guy. Suatu hari, Veldanava menyarankan Guy untuk melawan naga Ivaraj. Pertempuran itu seimbang hingga berlangsung 3 bulan lamanya. Bayangkan. Namun pada akhirnya, naga Ivaraj pergi ke dunia lain. Akibat pertarungan mereka berdua yang terlalu lama, dunia Isekai Kintil waktu itu menjadi tandus dan banyak hutan hilang. Guy pun di situ amat menyesali perbuatannya dan akan berpikir ulang jika harus bertarung lagi agar tidak menghancurkan dunia. Di saat itu juga, Guy menemukan kastil. Kastil itu adalah tempat pertama saat Guy dipanggil ke dunia Isekai Kintil. Dengan modal seperti mandor bangunan, Guy memerintahkan bawahnya untuk memperbaiki lingkungan dan membangun kastil itu lagi. Tapi suatu ketika muncul naga putih menantang Guy. Naga itu bernama Velzat, saudara perempuan dari Veldanava. Karena kondisi hati Guy sedang buruk, habis bertumbuk dengan naga Ivaraj, jadi Guy pun melampiaskannya pada pertarungan melawan Velzat. Pertarungan itu sangat sengit hingga berlangsung 3 hari 3 malam dan pemenangnya masih belum jelas. Jumlah mana Velzat berada dalam urutan kedua setelah Veldanava. Di situ Velzat masih bingung kenapa dia yang memiliki skill ultimate pemberian Veldanava tidak bisa mengalahkan Guy yang cuma memiliki skill unik pemberian Veldanava. Tiba-tiba skill unik Prideful One milik Guy yang diberikan Veldanava berevolusi menjadi skill ultimate Red King Lucifer. Sejak saat itu, Velzat ingin melihat perkembangan Guy lebih jauh lagi. Sebenarnya alasan Velzat bertarung dengan Guy adalah ingin menguji kehebatan Guy. Karena bentuk kastil Guy nggak muat dengan bentuk naga Velzat, akhirnya mau nggak mau dia berubah menjadi tubuh semok dan montoknya. Dan itu membuat Ki iblis milik Velzat jadi bocor dan membuat kastil Guy menjadi dingin seperti hati gebetan lu pada. Guy dengan terang-terangan sebenarnya nggak masalah dengan perubahan kastilnya, namun itu bukan tipenya. Menanggapi itu, Velzat agak sedikit emosi. Tapi ya mau gimana lagi, udah terlanjur cinta, jadi nggak tega mau nonjok Guy lagi. Suatu ketika, Guy didatangi oleh sekelompok orang yang berjumlah 3 orang. Dalam kelompok itu, ada seorang pahlawan berambut pirang bernama Rudra. Niat Rudra di sini ingin memusnahkan Guy yang telah menebar teror Papa Minta Pulsa. Di lain sisi, Guy juga nggak paham apa itu pahlawan. Namun Guy masih kepo dengan kekuatan pria yang bernama Rudra tersebut. Rudra pada saat itu juga bersama adiknya yaitu Lucia. Dalam sekejap, Rudra dan Guy pun bertarung. Rudra langsung mendekat dan menebas Guy, namun Guy menghindarinya. Seketika, Guy melakukan serangan tipuan dengan lututnya. Namun saat Rudra termakan tipuan itu, Guy menghancurkan armor yang di tubuh Rudra dengan tendangan silang. Di situ, mata Rudra udah berkaca-kaca melihat armornya udah rusak. Suara dalam hati Guy berkata, "Aku akan mematahkan pedangnya biar dia nangis kalian." Wahahaha. Di satu sisi, adiknya yaitu Lucia mulai merapalkan sihir pendukung yaitu Holy Blade Unleashed. Seketika pedang Rudra bersinar. Rudra langsung melesat menyerang Guy dengan pedangnya. Semakin lama, kecepatan pedang Rudra semakin bertambah cepat dan membuat Guy terpaksa mengambil pedang miliknya untuk menangkis serangan Rudra. Karena mood Guy sedang baik, dia tertarik dengan Rudra dan ingin mengingat namanya. Namun Rudra dengan malu-malu tai kucing mengatakan, "Sebagai hadiah untuk dikenang, sebelum aku menghancurkanmu, aku juga ingin tahu siapa namamu." Di situ, Guy menjelaskan namanya berasal dari teriakan putus asa dari korbannya yaitu Kia. Di situ, Rudra mengatakan jika itu bukan nama. Lantas Rudra dan kelompoknya diskusi untuk menentukan nama yang cocok untuk Guy. Di saat itu juga, Rudra memberikan nama Guy menjadi Guy Crimson. Dalam sekejap, Rudra pingsan setelah menamai Guy. Saat bangun dari pingsannya, Rudra udah melihat kekasihnya yaitu Velgreen dan adiknya Lucia emosi terhadapnya. Sejak hari itu, hubungan aneh antara Rudra dan Guy terjalin. Guy pun menunggu Rudra pulih kembali dan melanjutkan pertarungannya. Namun di setiap pertarungan mereka selalu seimbang. Hari terus berlalu dan pertarungan Rudra melawan Guy menjadi tontonan untuk Velgreen dan Velzat sehari-hari. Diketahui jika Rudra adalah murid dari Veldanava sekaligus teman Veldanava dan memiliki skill ultimate pemberian Veldanava. Selama pertarungan dengan Rudra,
Gi banyak belajar, yaitu semakin banyak dia bertarung, maka pengalaman bertarungnya akan semakin kuat. Alasan Rudra bertarung dengan Gi hanya untuk mendapatkan pengakuan dari Gi, dan Rudra juga ingin menjadi teman dari Gi. Rudra mengatakan jika dia udah berjanji dengan Veldanava, jika dia akan menaklukkan dunia dan menyatukan dunia. Untuk mewujudkan ambisi Rudra, Rudra harus mendapatkan pengakuan dari Gi. Di situ Rudra juga ngasih tahu skill-skill ultimate miliknya, dan itu membuat Gi kagum padanya. Meskipun mereka kelelahan, tapi mereka masih terus bacot santuy. Dari perbacotan duniawi itu, Rudra mengatakan jika Veldanava telah membuntingi adiknya yaitu Lucia. Dan kini Lucia tengah hamil, anaknya Veldanava. Awalnya Gi tidak percaya hal itu, namun mata Rudra mengatakan jika itulah adanya. Meskipun Gi ada peluang membunuh Rudra, Gi tetap tidak bisa melakukannya, karena Gi adalah teman Veldanava, dan Rudra juga teman sekaligus murid Veldanava. Di situ dengan konyolnya Rudra meminta duel yang berbeda bersama Gi, yaitu dengan menggunakan pion masing-masing. Rudra berharap dengan permainan ini manusia bisa sadar dan bisa saling mengerti. Konsepnya itu kayak yin dan yang gitu cuy, kegelapan dan cahaya. Jadi manusia nggak haus akan kekuasaan. Bahkan demi mewujudkan mimpi Rudra, Veldanava memberikan skill ultimate King of Justice supaya Rudra bisa memanggil malaikat dan menghancurkan peradaban manusia yang teknologi militernya terlalu kuat, dengan tujuan supaya manusia tidak saling berperang. Pada dasarnya, manusia jika sudah di atas atau di puncak, berkat kehebatan teknologinya, maka mereka akan menindas yang ada di bawahnya. Karena kita tahu sendirilah, sifat manusia itu rakus akan kekuasaan. Demi mewujudkan dunia yang damai, dunia yang ideal, Rudra meminta Gi untuk mengikuti rencananya. Ya namanya udah temen, pasti ngikut aja lah alurnya. Dan sejak saat itu, Gi akan menguasai para monster, sedangkan Rudra akan menguasai manusia. Namun pada akhirnya, rencana kedua orang ini gak berjalan sesuai ekspektasi, tepatnya saat kelahiran anak Veldanava dan Lucia. Saat itu, ada teroris yang tiba-tiba menyerang kerajaan Nazca, dan hal itu membuat Veldanava dan Lucia terbunuh. Di saat itu, impian Rudra seketika hancur, karena Veldanava telah mati. Keinginan Rudra hanya mau menunjukkan ke Veldanava, jika dia bisa menciptakan dunia yang damai. Kini yang tersisa hanyalah cita-cita tanpa tujuan. Meskipun begitu, permainan harus terus dijalankan. Sedangkan Milim, anak dari Veldanava dan Lucia, tidak tahu siapa orang tuanya. Bahkan di waktu yang sama, hewan peliharaan Milim yang menemani Milim di saat itu juga mati karena tipu daya orang-orang kerajaan. Dan itu membuat Milim murka dan menghancurkan para manusia. Gi turun tangan dan menghentikan Milim. Di situ Gi nanya ke Rudra, apakah game yang telah mereka berdua buat harus dilanjutkan atau enggak. Namun di situ Rudra keras kepala dengan mengatakan, jika aku berhenti sampai di sini, semua pengorbanan akan sia-sia. Aku sebagai kaisar, tugasku untuk tidak berhenti di tengah jalan. Ribuan tahun telah berlalu dan perang antara Rudra dan Gi masih berjalan. Tapi tetap saja dunia yang damai yang diinginkan Rudra tidak pernah terwujud. Yang malah terjadi kini, Rudra nggak bisa mempertahankan kekuatan miliknya dan terus melakukan reinkarnasi. Kini sifat Rudra juga menjadi berubah, semakin dingin, semakin kejam, tidak bermoral, dan cuma fokus ingin menang serta kehilangan jati dirinya. Dan di masa yang sekarang, Gi percaya dengan seseorang yang menjadi pionnya, yaitu Rimuru. Gi sebenarnya bisa mengakhiri ini semua, tapi sampai akhir, Gi ingin percaya dengan temannya untuk meneruskan permainan konyol ini. Tidak ada kepahitan, tidak ada penyesalan, hanya duka dari seorang teman terbaik. Tanpa sadar, Gi meneteskan air matanya ketika temannya harus menghilang. Gi berharap jika semua yang terjadi memanglah yang terbaik untuk Rudra. Pertandingan antara Rudra dan Gi selama ribuan tahun akhirnya telah berakhir. Dan kini pertempuran para iblis Tenma dinyalakan.